Kandhane wong urip ana loro wernane. Ana sing penting nang golek dhuwit, ana sing penting nang golek marem. Penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan untuk memasuki ruangan. Sebagai sutradara dan juga sutradara, penulis ide cerita dan juga pemain film, ada Mas Aura Lovenson Chandra selaku produser film, ada Mbak Shanti Harmain selaku produser film. Dipersilakan untuk juga bisa duduk di tempat yang sudah disiapkan. Dan juga ada cast yang sudah bergabung, ada Tatiana Safira, ada Keisha Lefronka, ada Sahila Hisham, ada Dono Pradana, Cicio Manasero, Syaharani, dan juga Indra Pramujito. Kita beri tepuk tangan untuk para cast, sutradara dan juga produser dari film Loro Hati. Ketemu di stage dengan Sarah. Mas, saya pikir film Loro Hati ini sedih. Loro Hati ini sedih. Saya pikir karena judulnya sakit hati kan, Loro Hati itu. Nah, tapi ternyata ini film lengkap kalau bisa dibilang. Ada komedinya, ada adegan musikal, flash mob di atas jembatan, well done. Terus juga ada animasi, seru banget. Nah, ini inspirasi sebenarnya di balik film Loro Hati ini apa, Mas Bayu? Kok bisa nih sampai menghasilkan film yang lengkap kap ini sendiri? Silakan Mas Bayu. Oke, Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir untuk para teman-teman wartawan semuanya. Dan saya pun di sini juga berterima kasih terhadap Best Entertainment yang sudah memberikan saya kesempatan, Mbak Santi, Aura, teman-teman semua di sini, cast yang sudah memberikan yang terbaik dari masing-masing mereka untuk karya yang satu ini. Untuk Loro Hati sendiri, teman-teman, Loro Hati itu kan ceritanya memang nggak melulu sakit hati yang kayak diputus cinta atau gimana gitu, terpuruk gitu. Namun lebih ke tekanan quarter life crisis ya, dimana di Loro Hati di sini diceritakan Joko itu hidupnya sangatlah tertekan sekali, dimana orang tuanya itu selalu saja ingin dia harus jadi sukses, tapi sukses di pemikirannya orang tuanya itu adalah yang pakai dasi, berangkat dari pagi pulang sore. Itu bisa dibanggakan sama orang tuanya ketika PKK. Anakku loh sekarang sudah ini lah, itu kan. Itu tipikal orang tua saya sendiri. Jadi ketika saya bikin ide ceritanya dulu di awal, ya saya sebenarnya curhat sendiri sih ke film ini gitu loh, bahwa ini pun juga mewakili saya sendiri. Dan saya harap pula semuanya saja di sini yang pernah mengalami tekanan-tekanan quarter life crisis juga relate ya, merasa relate dengan yang sudah disajikan. Karena pada masing-masing daripada kita ya pastinya pernah lah dalam hidupnya melakukan sesuatu tapi tidak yang dia inginkan, hanya karena orang tua atau sekelilingnya saja yang menginginkan dia untuk seperti itu. Dia akan menjalani hidup yang fake kan. Nah di sini teriak dia nggak mau menjalani hidup yang fake karena loh, aku kok nggak seneng ya melakukan ini ya. Aku hanya bikin seneng orang tuaku, aku hanya bikin seneng tetanggaku. Loh yang seneng kan mereka lah, aku gimana menjalani hidupku sendiri. Nah ini teriak di sini. Jadi ya pada dasarnya tadi ada yang bilang bahwa orang Bugis pun juga suka nih. Jadi keren banget kan, maksudnya yang kami tekankan pula adalah itu tadi kelokalannya yang nomor satu ya, yaitu ketika di sini memang core-nya adalah kelokalan berbahasa Jawa ya, karena saya orang Jawa, tapi jangan dipikirkan bahwa oh Jawa terus gitu, enggak. Namun pesan yang ingin kami sampaikan adalah kedaerahan itu jangan dibikin malu gitu loh, malahan kita bisa bikin yang keren dari situ gitu loh. Ini tidak hanya terkekang pada Jawa saja, namun ke depan monggo bisa untuk sineas lain, mungkin dari kota-kota lain juga banyak kan, dari yang Anda juga film-film dari kedaerahan lain itu pasti akan lebih keren sekali. Itu sih jawaban saya. Siap, thank you banget. Itu juga rempong sekali. Jadi ya saya berterima kasih sekali terhadap produser, terhadap teman-teman yang ada di set juga, yang juga mensupport saya, kru juga memberikan yang terbaik dari masing-masing mereka. Jadi setelah 4 film dan juga 1 series kemarin saya menjadi co-sutradara, akhirnya saya memberanikan diri untuk di sini saya menjadi sutradara tunggal. Saya pun di awal
juga langsung ditunjuk untuk jadi sutradara. Namun saya masih berpikiran bahwa apapun yang saya pelajari di sekolah dulu sama di perkuliahan saya kan animasi ya, animasi juga dapatlah sinematografi, videografi, penulisan naskah itu dapat. Namun pada dasarnya ketika di lapangan itu pasti berbeda. Ternyata benar, sangat berbeda, dan saya belajar banyak dari kemarin itu udah 4 film dan juga 1 series. Sekarang saya memberikan diri untuk menjadi sutradara tunggal. Untuk prosesnya sendiri di lapangan, mungkin bingungnya kalau misalnya saya lagi take gimana nih yang di monitor siapa. Jadi saya pun juga dibantu sama Dono Pradana selaku comedy consultant. Jadi seringkali kami janjian ketika saya ada di set, Dono yang akan handle yang di monitor, dia akan cross check apa yang kurang benar atau mungkin apa yang kurang, nanti dia akan nambah-nambahin juga ke saya gitu. Jadi situ sih anehnya, kayak saya action sendiri, cut sendiri gitu, dan udah take sendiri, cut udah sendiri. Nah itu sih ketahan. Dan untuk jadwal tayang gitu, terus kami kepikiran bagaimana caranya untuk bisa terus membuat hype dari Loro Ati ini terus ada gitu loh. Karena dari saya pun juga saya mengalami tekanan mental sendiri, karena orang-orang ketika tahu karya saya ya pasti ingatnya yang karya saya sebelumnya ya kan. Bagaimana caranya merubah mindset orang untuk memperkenalkan bahwa ini adalah sesuatu hal yang baru nih dari saya nih gitu. Nah, kemarin kepikiran untuk membuat seriesnya dulu yang kami namakan Loka Drama. Jadi Loka Drama ini kami ingin punya kiasan sendiri yang ingin bikin sesuatu yang berbeda gitu loh. Loka Drama itu kepanjangan dari drama lokal, di mana di sini memang core dari ceritanya itu adalah kelokalan yang kita miliki gitu loh. Nah sekarang kan ada Jawa, Sunda dan juga Madura di Loka Drama Loro Ati ini. Namun ya itu tadi, itu hanya sebagai payung. Tapi kedepannya Loka Drama bisa, kalau misalnya nanti ya kedepannya nggak tahu ya, itu bisa dari bahasa daerah manapun. Nah itu udah jadi di salah satu stasiun televisi dan juga di salah satu OTT, dan itu udah tayang sekarang gitulah. Itu untuk masyarakat bisa memperkenalkan dulu karakter-karakter di sini dan segala macamnya gitu, sehingga itu pun juga goal juga, karena share-nya pun gede sekali di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Yogyakarta untuk tayangan Loro Ati Loka Dramanya gitu kan ya. Nah itu pasar market kami banget gitu loh. Jadi kami tuh tahu market kami di mana dan kami hajar di situ gitu loh. Dan so far kemarin juga udah keren ya dari share-nya gitu. Untuk yang tidak menonton Loka Dramanya pun juga jangan khawatir, karena memang film ini didesain untuk nggak yang harus nonton Loka Dramanya. Kalau misalnya kalian nonton Loka Dramanya, kalian akan lebih intuit banget gitu loh. Oh itu Pak Bandi, oh itu Bu Bandi. Karena setiap dari kami itu dikasih plot sendiri kalau di Loka Dramanya gitu loh. Kalau di filmnya kan terfokus ke Joko ya. Namun kalau ini sukses, nanti bawa-bawanya nih Mbak Santi juga tertarik bikin yang lain-lain dari kita loh. Spin off ya. Mungkin nambahin sedikit ya Bayu ya. Selamat siang semuanya teman-teman media. Saya Aura dari Base Entertainment. Jadi konsep Loka Drama ini tuh betul-betul adalah cara kami untuk mulai mempromosikan IP Loro Ati. Karena ada orang yang bilang kalau nggak kenal maka nggak sayang. Nah, dan kita mencoba memperkenalkan seluruh karakter dan seluruh dunia dimensinya, universe-nya si Loro Ati ini nih di Loka Drama. Nah, kebetulan Loka Drama karena kita punya multiple episodes, kita punya banyak ruang buat memperkenalkan masing-masing arc dan story-nya dari masing-masing karakter. Dan puji Tuhannya disambut dengan baik. Karakter ada kebetulan di sini lagi nggak ada Benny. Karakter Benny juga sangat dicintain, Cokro. Terus apalagi Fadli, sampai ada istilah terfadli-fadli yang udah makin populer gitu ya. Cokro itu sekarang dipanggilnya Opa Cokro. Dan of course Ajeng juga, karakter yang diperankan oleh Keisha juga sangat mendapat respon yang sangat positif. Banyak banget yang pengen nonton Keisha selain mendengar suaranya. Sekarang luar biasa aktingnya. Dan of course karakternya Joko dan orang tuanya ya, Pak Bandi Bu Bandi ini yang betul-betul tereksplor luar biasa lah di Loka Drama ini. Jadi ya emang ada keuntungannya punya banyak episode karena banyak cerita yang akhirnya diangkat ya, tapi ujungnya memang ujung dan pinnacle-nya, puncaknya adalah di film yang akan tayang 15 September ini. Thank you Mas Aura. Mumpung Mas Aura baru jawab juga, kita langsung ke Mas Aura nih tanya-tanya. Mas Aura, ceritain dong gimana sih dari awalnya Base bisa kenal dan juga mulai kerjasama sama Bayuska. Oke. Jadi saya personally kenal Bayu nih udah lama banget ya Bay ya. Dari Bayu mulai 2013 ya? Iya, Bayu mulai ngonten ya.
Kita ada fotonya sama-sama, saya masih kurus, dia juga masih kurus. Zaman-zaman baru betul-betul YouTube itu baru mulai lah di Indonesia, dan kreator-kreator YouTube ini jadi mulai mulai naik daun lah bisa dibilang. Sejak itu kita terus berkomunikasi dan saya juga ngikutin terus perkembangan karirnya Bayu, dan Bayu ini emang natural storyteller. Kalau kita lihat beberapa konten-konten YouTube-nya yang membuat dia terkenal, itu semua punya karakter dan punya storytelling yang sangat kuat. Nah, itulah yang membuat, of course, waktu Yowis Band pun Bayu sempat ngobrol sama saya senang banget Bayu bisa dapat kesempatan luar biasa, dan ya sejak itu udah kepengen bikin something sama Bayu, dan akhirnya kejadian. Walaupun udah panjang ya Bayu, ini kita syuting hampir 2 tahun lalu kira-kira ya, hampir 1,5 tahun lalu lah. Sampai akhirnya bisa tayang dalam beberapa minggu ke depan ini. Betul-betul sebuah perjalanan yang luar biasa lah. Bukan cuma sama Bayu, tapi sama semua pendukung yang ada di sini, beberapa kru kita juga, of course, dan ya semualah yang terlibat di proyek ini. Produseri lah kira-kira gitu. Sudut pandang pemuda Jawa Timur dengan kegalauannya. Am I good enough? Am I good enough for myself? Am I good enough for my family, my friends? Yang menurut saya ini ada di benak juga banyak sekali pemuda di Indonesia. Jadi menurut saya ini sesuatu yang mengusik saya, like okay, let's do it from this point of view. Dan asik sekali kerja sama Bayu karena ide kreatifnya banyak banget. Jadi kalau kita lihat di film ada banyak sekali elemen-elemen. Kadang-kadang Mbak aku mau bikin gini, oh oke, baik gitu. Nanti gimana, taruh di mana? Oh taruh di sini. Oke, jadi banyak sekali kejutan, but that makes it very exciting. Dan bagi saya ini cukup exhilarating sekali karena stimulus kreatif dari Bayu itu tidak ada henti-hentinya. So it's so fun this adventure. Thank you Bayu ya. Bahasa Jawa, masih ada yang inget dialog Jawanya? Ape. aku yo wis lali. Lupa. Oke, thank you. Nah, tapi buat Sahila, setelah syuting film dan juga Lokadrama, jadi bahasa Jawanya sekarang berapa persen nih sisanya? Sisa berapa ya? Tapi karena udah syuting Lokadrama itu malah tambah bisa sih. Masih belum ada sisa kok. Pastinya challenging banget sih, karena sejujurnya waktu itu pertama kali diajak meeting sama Bayu, aku ingat dijelasin soal karakternya, terus sempat dikirimin brief deck soal IT-nya juga, dan di situ aku pikir kayak film ini memang mungkin akan 70% bahasa Jawa, ada bahasa Indonesianya, dan mungkin karakter aku di sini akan yang berbahasa Indonesia. Tapi ternyata pas udah mulai persiapan, aku dikirimin 2 skrip dengan versi bahasa Indonesia dan ada yang versi bahasa Jawa. Terus aku cek bagian aku, loh kok ini bahasa Jawa semua gitu. Dan tantangannya pastinya ya dengan waktu yang nggak terlalu lama, gimana caranya untuk bisa menghafalkan dialognya dengan baik. Akhirnya banyak sesi one on one lah gitu sama Bayu, sampai kita kayaknya setiap scene kita rekam, dan ya itu jadi pegangan aku selama syuting gitu. Aku tiap hari dengerin voice note pas lagi mau syuting scene tertentu, ya itu yang aku dengerin terus sampai enak gitu pelafalannya. Jadi seru sih, ini tantangan yang sangat menarik gitu buat aku di sini. Thank you. Nah, menurut cast yang lain udah cocok belum mereka jadi orang Jawa? Cocok. Menurut teman-teman nuruti kekarepanmu sansaya lupa. Cuma inget loro ati iki begitu. Oke, tepuk tangan. Gak akrab sih sebenarnya, jarang ngobrol kayak gitu, jarang bersenda gurau. Gimik ya? Gimik dong. Pertama kali ketemu Keisha itu ya pas ini reading script. Itu baru pertama kali banget ketemu dia dan kenalan di situ. Awalnya ngobrol-ngobrol ya, terus kayak dia emang tipikal anak yang humble banget, walaupun baru ketemu udah kayak berasa akrab gitu, karena sempet diutangin 500.000 lah naik taksi online ya. Dan gitu dong Mas Dono. Gak, maksudnya karena dia mungkin dari Malang, saya dari Surabaya ya, terus pas ketemu ngobrol ya kayak udah gak asing karena kita ngobrolnya bahasa Jawa Timuran gitu kan. Terus habis itu pas udah produksi syuting, karena emang kebanyakan
scene saya tuh banyakan sama Bayu, sama si Indra, sama si Keisha juga. Jadi mau nggak mau harus ini apa namanya, harus kenal lebih dekat lagi. Karena kan ceritanya kan saya jadi sahabatnya si Joko, terus habis itu naksir sama adiknya. Nah itu Keisha juga apa namanya, usilnya juga apa ya, nggak masuk akal sih. Biasanya orang usil kan ngagetin bah gitu kan. Kalau Keisha ini pas di lokasi syuting, usilnya dia ngambil kecoa terus habis itu dilempar ke saya gitu. Ternyata fun fact, Mas Dara takut banget kecoa. Saya nggak takut ya. Cupu banget. Cici, itu gila nih. Kecoa loh Keisha. Kecoa kan hewan yang nggak bisa kita kontrol ya. Dia bisa terbang tapi dia nggak tahu kalau dia bisa terbang sebenarnya kan. Sama Keisha tuh diambil, bener-bener diambil terus dilempar ke saya. Nah itu kan terus kayak gitu contohnya. Terus apa namanya? Keisha tuh apa ya, udah kalau misalkan orang Jawa bilang ya aku gendeng hari ini Mas Goreng. Iya, udah gila dia tuh. Orang kalau ngobrol sama biasa gitu, kalau nggak sengaja pas ngomong terus ludahnya muncat gitu ya kan, muncat, sorry gitu kan. Kalau Keisha enggak, dia ngobrol sama saya terus nggak sengaja pas ngobrol dia tuh ludahnya muncat, malah diludahin. Boleh nggak sih bahas yang bagus gitu loh? Gendeng, gak ada yang bagus, ini fakta loh ya. Thank you Mas Dono, jadi gendeng tenan nih di titik ini. Gak bisa. Ini pertanyaan yang paling aku benci sebenarnya. Aku udah benci kamu Mas. Oke, gak apa-apa. Gak bisa pilih karena film dan nyanyi, acting dan nyanyi bener-bener dua-duanya aku enjoy, tantangannya beda, funnya juga beda, jadi gak akan bisa pilih sampai kapanpun. Oke, tepuk tangan lu buat Keisha dong teman-teman. Saya nolehnya langsung ke Mbak Santi sama Mas Bayu sama Mas Aura. Perasaan saya senang sekali tapi deg-degan sekali Mas. Karena kan saya ini juga lolos dari online apa itu? Casting online. Bisa kepilih, terus habis itu senang sekali bisa main bareng orang-orang yang luar biasa yang ada di samping saya ini. Dan jujur masih belajar sampai sekarang. Kalau proyek kedepannya seperti apa, saya ikut. Teman-teman yang ada di sini saja. Oke. Surabaya. Ibunya orang Surabaya. Iya. Malah aku lahir di Surabaya. Sampai umur 5 tahunan tuh mulai karir baru pindah Jakarta. Jadi Karena kebelet tipis ya. apa namanya? Malah sepanjang produksi film ini tuh tantangannya beda ya. Kalau kayak Tatiana sama Sahila kan harus belajar bahasa Jawa. Nah kalau aku nih selama produksi berminggu-minggu di Surabaya sama Bayu diwanti-wanti banget, jangan ngomong Jawa, jangan ngomong Jawa. Karena ketika mulai ngobrol sama yang lain-lain ini semua bahasa Jawa, take jadi alat bahasa Indonesia tapi ada medok-medoknya. Jadi kayak kita medok. Iya, jadi ya kalau apa tantangannya beda sih. Gitu. Jadi ngerti banget, bukan ngerti lagi. Keren. Nah, seneng Mas. Apa? Waktu ada kesempatan break berapa hari aku mulai, aku ke rumah nenek, ke rumah tante, jadi syuting sekalian mudik kalau aku. Senang banget. Oke, thank you. Bisa terlibat di proyek Loro Hati ini sendiri, mungkin ada yang mau disampaikan atau kesannya? Ya, awalnya dulu dikontak sama teman lama ya, kakak kelas IKJ, Ainun Ridho, katanya kan kita ngomongnya selalu ngomong Jawa ya, karena kita emang orang Jawa Timur gitu. Awakmu gelem main film setitik aja, misalnya perannya cuma dikit gitu. Terus katanya sutradaranya Bayu Sdak. Nah aku tahu Bayu ini sebenarnya udah lama banget sebab dari ponakan gue. Jadi ponakan gue tuh nontonin dia di YouTube. Terus ponakan gue tuh juga banyak yang anak desain grafis. Karena 4 ponakan gue tuh ngerjain grafis semua, ada yang 3D, ada yang macam-macam. Jadi ngikutin gitu Kak, karena dia dia menonjol banget kan di saat YouTube-YouTubean itulah gitu. Terus akhirnya ketemu sama dia ngobrol-ngobrol sebab katanya Ridho si Arek kurang percaya, jadi misalnya dia kurang percaya kalau lo tuh bisa bahasa Jawa, mungkin karena muka gue gitu. Tapi kan aku sih paling teles ya. Aku Mbak Timo ya. Justru yang bulat-bulat yang bahasa Jawanya paling des gitu, karena kita emang lahir di sana, kecil di sana, tumbuhnya di sana, meskipun gue pindah Jakarta tuh SMA itu udah medok banget. Udah sampai sekarang gue masih tetap dipanggil Jawir juga sama teman-teman meskipun dari SMA udah di sini. Senang banget sih, prosesnya
juga menyenangkan. Terus so I learn a lot karena di masa yang udah berapa 10 tahun lebih lalu kan aku sempat main film juga. Yang paling aneh adalah sama-sama jadi ibu-ibu dan ibu-ibu funky gitu, dan mungkin itu adalah ini gue ya. Gitu, tapi seru. Aku senang banget, refreshing. Terus penyuntingannya tadi gue nonton Sparrow itu tadi. Seru banget ya, nggak kasih kita istirahat untuk sampai kita lemes. Udah ada udah ada gencatan, udah ada isi lagi, jadi enak nontonnya. Ya itu gue suka banget karena gue sangat memperhatikan detail kalau nonton film. Begitu juga dengan musiknya. Tadi gue sempat nanya sama Bayu bikinnya kapan dan segala macam, because I really pay attention to the music. Dan meskipun itu adalah musik berbahasa Jawa, tapi jangan salah di Indonesia itu marketnya banyak banget. Second thing yang aku pengen bilang adalah sebenarnya dalam bahasa apapun, kesenian itu adalah tetap kesenian. Yang paling penting itu adalah bagaimana kita menerjemahkannya. Kalau misalnya buat orang nggak ngerti di bahasa lain, semakin detail dan semakin bagus terjemahannya, ini bisa dijual di seluruh dunia kok. Nggak Lokadrama itu nggak cuma buat orang Indonesia aja. Gitu. Thank you Mbak Sarah. Diri dari judulnya pun juga ini hidupku. Dia pengen teriak gitu loh bahwa ya ini hidupku, jangan dikontrol-kontrol dong. Ya ini hidupku, jangan dikontrol-kontrol dong. Maksudnya kayak kalau misalnya kita punya keinginan, janganlah kita keinginan kita itu kita kubur dalam-dalam gitu loh. Jadi dia pengen teriak. Jadi inilah urip pula sureve ya. Apa aku salah itu? Opo aku salah Lakoni iki kabeh tak turuti kanthi lara ati, tak tenani tapi gak diregani, nelongso atiku sengsara uripku kepeksa nerimo cangkeme wong liya, iki uripku dalanku penginku karepku menengo. Jadi terakhirnya kan ada menengo. Untuk Bayu Skang dan juga para cast dan juga sutradara dan produser dari film Loro Ati. Atau mungkin dari kendaraan manapun, kalau misalnya dikolaborasikan pasti akan sangatlah menarik sekali. Tentunya pun saya juga kalau misalnya dari semangat kedaerahan atau bikin film yang menggunakan bahasa daerah, saya pun juga melihat dari teman-teman juga yang banyak ya, yang dari sebelumnya yang sebelumnya saya malah di Makassar udah duluan, ya kan? Dan saya pun sangat terkesimakan itu, dan mereka dengan PD-nya, dengan lantangnya, mereka bisa selantang itu dan berhasil. Itu yang membuat saya semangat di awal. Itu saya akuin ya. Itu di kesempatan kali ini saya bisa bilang bahwa mereka lah yang membuat saya di awal tuh semangat bahwa lo ini lo bisa gitu loh. Dan saya pun ketika melakukannya juga ternyata berhasil pula dengan hanya menonjolkan kedaerahan yang saya miliki dan tidak malukan itu. Jadi ke depan jika ada kesempatan untuk saya berkolaborasi dengan teman-teman dimanapun ya, dari kedaerahan manapun, saya akan terbuka sekali. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa Lokadrama itu adalah sebagai payungnya. Payung yang besar yang bisa juga kita isi dengan IP-IP lain yang juga mungkin menonjolkan kedaerahannya masing-masing gitu. Terima kasih Mas Bayu. Bawah tengah kanan. Sebelah kiri. Juga aku nggak ke Surabaya. Mungkin terakhir kali aku ke Surabaya itu lebih dari 10 tahun yang lalu sih. Jadi untuk bisa menghabiskan waktu kurang lebih 1 bulan syuting di sana itu pengalaman yang menyenangkan, karena nggak nyangka ternyata Surabaya itu nggak kalah kerennya sama Jakarta sih menurut aku. Rapi, bersih, dan banyak hal menarik yang bisa dilihat. Kalau bekerja sama dengan para kru lokal sendiri seperti apa sih? Mungkin jadi untuk seneng banget, dan mostly kan juga pada bisa bahasa Indonesia gitu, jadi nggak ada kendala dalam komunikasi. Yang ada juga sebenarnya aku banyak ngobrol sama mereka, aku banyak nanya-nanya juga nih gimana ya pelafalannya udah benar nggak sih, jadi aku banyak dibantu juga sih sama kru dan juga pemain-pemain lainnya. Saksikan Loro Ati 15 September di bioskop. Serentak seluruh Indonesia.